Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani Safira, absen 25 dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu organisasi global dan regional, yaitu GATT. Yang pertama, apa sih kepanjangan dari GATT itu sendiri? Yaitu General Agreement on Tariffs and Trade, atau suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional yang dibentuk pada tahun 1947 di Jenewa atau Swiss. Yang kedua, yaitu tujuan dari GATT itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup umat manusia. Kedua, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, serta meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Yang ketiga, fungsi dari GATT. Yang pertama, memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT. Yang kedua, sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan dan diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu atau liberalisasi perdagangan. Dan yang ketiga, GATT mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas atau predictable, baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan penyebar luasan pemberlakuan peraturannya. Ada pula yaitu asas-asas dari GATT itu sendiri. Yang pertama, perdagangan bebas. Yang kedua, proteksi dengan tarif non-diskriminasi. Dan yang ketiga, transparansi kebijakan perdagangan. Ada 5 prinsip-prinsip dari GATT itu sendiri. Yang pertama, ada reciprocity, atau suatu negara berada pada suatu posisi tawar-menawar dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan, dengan harapan negara lain akan melakukan hal yang sama. Yang kedua, ada non-discrimination, atau suatu negara akan memberikan seluruh anggota GATT preferensi yang sama. Hal ini sering disebut the most favored nation principle, atau MFN. Yang ketiga, ada namanya transparansi, atau hambatan dagangan seharusnya mudah dikenali oleh yang lainnya atau tidak disembunyikan. Yang keempat yaitu adanya national treatment, atau barang yang diterima di antara negara-negara sebaiknya diperlakukan sama tanpa mempermasalahkan negara asal barang tersebut. Yang kelima yaitu compensation, yaitu di mana setiap negara dilarang memberikan kompensasi atas kebijakan yang dilakukan oleh negara lain. Ada pula bentuk-bentuk keuntungan dari GATT itu sendiri. Yang pertama ada advantages, yaitu berupa pengurangan tarif. Yang kedua ada favor, yaitu mengizinkan ekspor barang tertentu yang semula dilarang. Yang ketiga ada privilege, atau pengecualian dari pajak. Keempat ada immunity, yaitu pengecualian dari keharusan melakukan health hazard test. Kewajiban negara untuk memberikan keuntungan-keuntungan di atas, immediately dan unconditionally, pada produk sejenis dari semua negara. Ya, ini ada members dari negara-negara dari anggota GATT itu sendiri. Yang berwarna hijau itu adalah yang negara-negara dari anggota GATT. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.